Salam cerdas dan sehat untuk anak-anak tercinta. Berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kalorimeter. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, apakah kamu masih ingat apa yang dimaksud dengan entalpi reaksi? Entalpi reaksi sama dengan kalori reaksi pada saat tekanan tetap. Kalian perhatikan gambar pembakaran kertas. Pada pembakaran secari kertas, terjadi pelepasan kalor dari sistem kelingkungan. Misalkan kamu diminta untuk menentukan jumlah kalor yang dihasilkan pada pembakaran secari kertas. Bagaimanakah kamu melakukannya? Entalpi reaksi dapat ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan menggunakan kalorimeter dengan mengukur perbedaan suhu dalam kalorimeter. Sedangkan cara yang digunakan disebut kalorimetri. Penentuan perubahan entalpi reaksi secara langsung, perhitungannya menggunakan prinsip asas Black, di mana jumlah kalori yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi kepada benda yang bersuhu lebih rendah sama dengan jumlah kalori yang diserap oleh benda yang bersuhu lebih rendah tersebut. Bagaimana cara menentukan entalpi reaksi dengan menggunakan kalorimeter? Kalorimeter sederhana dapat dibuat dari gelas atau wadah yang bersifat isolator, misalnya gelas styrofoam atau plastik yang bersifat isolator. Nah, ini adalah contoh bagan kalorimeter sederhana. Dengan demikian, selama reaksi berlangsung, dianggap tidak ada kalori yang diserap maupun dilepaskan oleh sistem kelingkungan. Sehingga kalor reaksi tambah kalor kalorimeter ditambah kalor larutan itu sama dengan Q sistem. Kalor reaksi ditambah kalor kalorimeter ditambah kalor larutan itu sama dengan dol. Kalor reaksi sama dengan min kalor kalorimeter ditambah kalor larutan. Jika nilai kapasitas kalor kalorimeter sangat kecil, kalor kalorimeter dapat diabaikan sehingga perubahan kalor dapat dianggap hanya berakibat pada kenaikan suhu larutan dalam kalorimeter. Nah, kalor reaksi itu sama dengan min kalor larutan, di mana kalor larutan itu sama dengan M kali C kali delta T. Sehingga kalor reaksi sama dengan min M kali C kali delta T. Di mana Q itu adalah kalor reaksi dalam satuan joule atau kilojoule. Kemudian M itu adalah massa dalam satuan gram atau kilogram. C itu adalah kalor jenis dalam satuan joule per gram derajat Celcius atau joule per kilogram Kelvin. Kemudian delta T itu adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius atau Kelvin. Kemudian bagaimana hubungan kalor dengan perubahan entalpi atau delta H? Nah, delta H itu sama dengan plus minus kalor reaksi dibagi dengan mol. Nah, kenapa di sini ada tanda plus minus? Nah, tanda plus minus tergantung jenis reaksi eksoterm atau endoterm. Jika eksoterm, maka delta H bernilai negatif. Dan bila endoterm, delta H bernilai positif. Kalian masih ingat
reaksi eksoterm dan endoterm? Nah, eksoterm itu ditandai dengan kenaikan suhu, sedangkan kalau endoterm itu ditandai dengan penurunan suhu. Kemudian mol itu adalah mol pereaksi pembatas. Nah, contoh soal. Nah, kalian perhatikan soal berikut. Sebanyak 50 ml lautan HCl 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter. Ternyata suhu campuran naik menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule gram min 1 Kelvin min 1, berapakah besarnya perubahan entalpi untuk reaksi penetralan? Nah, reaksi penetralannya seperti ini, ya. HCl ditambah NaOH menghasilkan 1 mol NaCl dan 1 mol H2O. Nah, dari soal tersebut kita cari dulu apa-apa saja yang diketahui. Pertama, ada volume HCl, itu 50 ml, setara dengan 50 cm3. Kemudian volume NaOH juga sama, 50 ml. Nah, bila diketahui massa jenis itu adalah 1 gram centimeter pangkat min 3, maka massa HCl bisa dicari, di mana massa HCl sama dengan massa jenis dikali volume. Sehingga diperoleh bahwa massa dari HCl adalah 50 gram. Nah, kemudian massa dari NaOH sama juga caranya mencari, yaitu massa jenis dibagi kali volume. Hasilnya adalah 50 gram. Jadi massa HCl 50 gram, kemudian massa NaOH 50 gram. Nah, kemudian kita cari massa campuran. Nah, massa campuran itu sama dengan massa HCl ditambah dengan massa NaOH. Nah, massa HCl 50 gram, kemudian massa NaOH 50 gram. Sehingga diperoleh massa campuran adalah 100 gram. Kemudian kita cari mol HCl yang bereaksi dalam soal tersebut. Mol HCl sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya 1, volume dari HCl itu 50 ml, ini dijadikan liter sehingga menjadi 0,05 liter. Nah, mol HCl adalah 0,05 mol. Kemudian mol NaOH sama juga caranya mencari molaritas kali volume. Ya, 0,05 mol. Nah, kemudian kenaikan suhu, itu delta T itu sama dengan kan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Suhu akhirnya 35. Suhu awal 27. Nah, ini dijadikan Kelvin. Sehingga suhu dalam derajat Celcius ditambah 273. Ya. Sehingga diperoleh delta T-nya adalah 8 Kelvin. Nah, kalau reaksi sama dengan min M kali C kali delta T. Masukkan M-nya adalah 100, C-nya adalah 4,18, dan delta T-nya 8. Sehingga diperoleh Q reaksinya adalah min 3344 Joule. Nah, dari persamaan reaksi penetralan ini, ya diperoleh bahwa bereaksi ini melibatkan jumlah mol sebanyak 0,05 mol. Nah, delta H-nya berarti kan ini persamaan untuk mencari delta H plus minus kalau reaksi dibagi dengan mol. Karena pada reaksi ini mengalami kenaikan suhu, maka tergolong reaksi eksoterm. Nah, kalau reaksi eksoterm berarti delta H min, kalau reaksinya dari sini diambilnya 3000
344. Kemudian molnya ini adalah mol reaksi pembatas ini sebanyak 0,05. Nah, ini diperoleh 66.880 Joule. Ini dijadikan kilojoule sehingga menjadi 66,88 kilojoule. Nah, jadi perubahan entalpi penetralan untuk reaksi ini adalah min 66,88 kilojoule. Anak-anak, demikian video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa kalian pahami. Nah, silakan kalian kerjakan soal berikut. Kalian kerjakan di buku tugas. Sampai jumpa, salam cerdas dan sehat.